Hari ini ada dua narasumber. Yang pertama adalah praktisi dari Bapak Abdul Khalik Arif. Selamat datang, Pak. Kemudian ada Pak Insan Mahmud. Selamat datang selaku akademisi. Kita akan bincang-bincang di tengah-tengah hari ini nih. Di tengah-tengah pandemi juga, di tengah-tengah isu-isu politik yang sedang hangat dibicarakan oleh para netizen. Langsung saja. Saya pengen bertanya nih langsung kepada Pak Insan selaku akademisi, Pak. Sebenarnya ini politik itu apa, Pak? Kalau tadi Mas Iksan menanyakan apa itu tentang politik, saya kira sebenarnya politik itu adalah bagian dari keseharian kita. Nah, itu yang harus dipegang dulu. Ya, keseharian kehidupan kita itu ya sebenarnya politik. Jadi kalau kemudian maka politik jangan diartikan yang terlalu sulit dan rumit. Tapi apa yang kita lakukan di dalam keseharian kita, entah itu beraktivitas dimanapun, itu adalah bagian dari politik. Atau kalau kita luaskan lagi sebenarnya, apa yang mungkin dinikmati teman-teman itu adalah produk-produk politik. Jadi ada kebijakan, ya, ada apa namanya kepentingan, ada apa namanya kekuasaan dan sebagainya, itu adalah bagian dari politik dan itu ada di dalam keseharian kita. Maka message-nya adalah kita jangan alergi dengan politik karena itu adalah bagian dari kehidupan kita. Saya kira gitu, Mas, biar lebih gampang. Oke, Pak. Tapi gini, Pak, kita tahu bahwa di Wonosobo sendiri kan ada universitas dan banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang hari ini pun masih bergelut atau seperti apa sih mahasiswa juga Bapak ini selaku akademisi menganggap politik gitu, Pak? Ya, tentunya politik itu menjadi bagian yang penting di dalam sendi kehidupan kita karena tadi saya sebutkan di awal bahwa apa yang kita nikmati hari ini adalah bagian dari produk politik. Maka baik itu mahasiswa atau masyarakat umum itu juga harus apa namanya paham tentang bagaimana mengartikan politik itu gitu. Jadi tidak literate misalnya itu adalah politik menurut siapa gitu. Tapi politik yang harus dipahami oleh masyarakat, oleh kita semua adalah ini adalah bagian dari kehidupan. Maka dengan begitu kita akan gampang melihat. Tapi kalau sebagian masyarakat melihat politik itu hanya soal pemilu, pilkada, partai politik dan itu hanya bagian kecil dari politik itu. Saya kemarin ada pertanyaan simpel sih kepada beberapa masyarakat. Bagaimana sih tanggapan Anda terhadap politik di hari ini? Jawabannya uang. Jawabannya selalu ribet, pecah belah dan lain sebagainya. Nah, menurut Bapak nih, sebenarnya mereka itu menganggap bahwa politik itu seperti apa dan seharusnya seperti apa nih? Ya, itu suatu hal yang hari ini ya sebenarnya menjadi keprihatinan ya, ketika orang ditanya soal politik ya bicaranya adalah soal uang ini. Ya, kita tidak apa namanya tidak menyalahkan masyarakat karena memang kenyataannya mereka melihat setiap apa namanya event politik, entah itu pemilu, pilkada, itu selalu ujung-ujungnya adalah uang. Tetapi ini adalah merupakan menurut saya tugas kita bareng-bareng bagaimana agar pendidikan politik bagi masyarakat itu mengalami peningkatan. Taruhlah begini, pemilu atau pilkada misalnya, apa sih yang mau dicapai? Salah satu hal yang ingin dicapai dalam konteks politik baik melalui pemilu dan pilkada adalah pemimpin yang
amanah, yang baik dan sebagainya, yang ideal-ideal lah, itu yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, tetapi itu kan ada syaratnya itu. Ketika mau mendapatkan pemimpin yang sesuai harapan itu kan ada syaratnya, ada prakondisi itu. Nah, salah satunya adalah pemilih yang cerdas itu. Pemilih yang cerdas itu yang seperti apa? Ya tentunya dia yang memilih, yang punya satu, dia harus punya pemahaman dulu terkait dengan politik tadi itu apa. Yang kedua kemudian masyarakat juga kemudian harus diajak untuk kemudian bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu begini, ketika suara mereka itu kemudian diberikan itu, mereka juga kemudian akan berpikir, satu suara saya ini kemudian kalau dikonversikan selama 5 tahun itu akan jadi apa itu? Apakah hanya cukup 100.000 atau 50.000 atau lebih kecil 20.000 itu? Atau apakah sumbangan satu suara saya ini bermanfaat bagi kemajuan daerah saya misalnya? Nah, itu yang perlu diberikan pemahaman. Artinya gini, masyarakat berarti belum memahami apa itu politik. Saya melihatnya begitu. Jadi karena pragmatisme politik hari ini yang begitu luar biasa, itu yang kemudian masyarakat menjadi acuh tak acuh gitu. Acuh tak acuh. Iya. Ya karena contoh yang sudah ada selalu begitu gitu. Ya, artinya negara tidak hadir untuk memberikan pendidikan politik warga. Sampai sejauh ini saya melihat sangat kecil itu dilakukan ya. Taruhlah begini, ada instrumen negara seperti misalnya KPU, Bawaslu atau mungkin pemerintah kabupaten itu ya. Dia hanya menyentuh level pendidikan politik itu hanya di level elektoral gitu. Secara teknis memberikan pemahaman misalnya pemilu, pilkada itu akan dilakukan kapan, bagaimana caranya, kemudian sistemnya seperti apa. Itu saja. Tetapi bagian penting di dalam pendidikan politik itu tidak disampaikan. Misalnya efek tadi, misalnya dampak dari orang memberikan suara itu, ya kan? Itu akan berdampak pada misalnya perubahan kebijakan, perencanaan anggaran dan sebagainya. Itu yang masyarakat itu tidak pernah diberikan soal itu. Ya taunya ya pokoknya tanggal sekian pemilu, kemudian pesertanya ini, caranya begini, ya sudah, hanya teknis elektoral saja yang disampaikan. Tidak pernah ada yang mengulas hal itu. Apalagi partai politik yang sebenarnya salah satu fungsi partai politik itu kan memberikan pendidikan politik. Nah itu pun juga tidak pernah dilakukan. Baik, sebelum nanti kita berbincang lebih banget, saya pengen dengar dari Pak Kholik, Pak. Pak Kholik ini kan sudah 2 periode nih, sudah 2 kali, dan sudah sebagai praktisi di sini, Pak. Sebenarnya nih, Pak, politik sendiri itu dari kacamata Pak Kholik itu seperti apa, Pak? Semuanya yang saya hormati, saya berhenti membaca buku politik mungkin ada setahun ini. Saya nggak pernah mau baca buku politik. Kenapa, Pak? Teori secara paradigmatik itu, kalau kita bicara ayat suci ya, kekhalifahan itu bersifat kesemestaan. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu sifatnya kesemestaan, tidak hanya dalam pengertian praktis politik yang tadi disampaikan oleh Pak dosen. Semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab langit maupun kitab bumi, kalau kitab bumi memberikan titik pangkal lebih sifatnya sangat guiding praktis. Kalau kita menilik dalam konsepsi Jawa Ratu Adil, itu praktek politik Ratu Sima Ratu,
itu memberikan sebuah tekanan tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Ini yang paling prinsip sebetulnya. Kalau tarikannya adalah tarikan guiding praktis politik. Jadi pemimpin itu memberikan sebuah nilai kebahagiaan untuk apa yang dia pimpin. Kebahagiaan dimulai dari sebuah ketenangan sebetulnya. Nah, ini paradigmatik. The founding fathers kita itu sudah membuat sebuah patokan berangkat dari teori-teori ideal politik masa lampau, bahwa di dalam setiap dekade ada sebuah tragedi-tragedi dalam kancah praktis politik, itu kebiasaan yang tidak bisa ditolak. Karena dosa politik sekalipun ini sesungguhnya sudah terjadi secara azali sebelum Adam diciptakan. Ya kan? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Nah, tetapi lagi-lagi teori politik yang ada, Socrates, Plato, kemudian filosof-filosof politik itu sudah menerjemahkan ini di dalam kontekstualisasi ajaran yang luar biasa. Yang sangat jelas betul harus kita ketengahkan adalah konsep paradigmatiknya Piagam Madinah. Itu kemudian ditolak habis justru juga dari kalangan yang sok mengaku Islam. Padahal di situ Rasulullah itu memberikan sebuah tata krama dan aturan lalu lintas berpolitik yang sangat luar biasa. Kalau di Jawa tadi saya sebutkan bagaimana konsepsi Ratu Adil itu mengetengahkan sebuah aturan main kehidupan keseharian yang tadi Pak dosen sampaikan itu secara lebih ma'ruf, tatatannya jelas, tatanannya jelas. Kemudian kalau produk politik di Indonesia menciptakan trias politika yang kemudian diacuhkan publik karena memang satu, tidak ada pendidikan politik kebangsaan yang pas, yang benar. Pendidikan kebangsaan dulu, karena politik itu politik kebangsaan, politik praktis. Dipisahkan, tidak saling terkait keduanya. Kebangsaan ini dilampaui oleh kelompok-kelompok pemegang asas morality untuk seseorang atau kelompok itu menjalankan politik secara marhamah, secara baik. Tetapi di dalam konsep maupun adegan-adegan yang selama ini diketengahkan oleh fragmentasi politik yang ada, terutama 2009 ke sini. Oh, liberalisme politik sedemikian kut-angkutnya itu menghancurkan sendi-sendi berpolitik yang benar. Tadi disebutkan Pak dosen transaksional. Kemarin kan Mas Tommy share undangan ya ke banyak. Ada kelompok yang hari ini pro dengan definitif calon bupati wakil bupati. Ada yang mengatasnamakan pesen saya Pak, nggak bisa. Koko, kelompok koko, kotak kosong, misalnya itu. Nah, ini kan sebetulnya sesuatu rasa dan pemandangan politik yang tidak ada di dalam nurani kita. Prinsip musyawarah itu adalah prinsip dasar orang menjalankan roda perpolitikan. Kalau memang satu pasang ini menjadi sebuah alternatif, ngapain harus kotak kosong? Yang kotak kosong bilang, Pak,
Ya nggak bisa Pak. Kotak kosong pun kan nisbah produk politik. Ya silakan mau milih yang mana. Saya berada di pihak yang saya harus datang ke TPS gitu aja, memilih. Pilihan itu urusan saya. Urusan saya itu. Artinya masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa melihat politik itu sebagai dari